Baik, Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah uang. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu kenapa sejarah uang ini penting untuk dipelajari. Dengan mempelajari sejarah uang, gue berani jamin, friends, kalian akan lebih mudah untuk mengatur keuangan kalian. Karena kalian akan mengetahui peristiwa apa saja yang sempat membuat nilai uang itu menurun dan bagaimana cara menanggulanginya. Kalian bisa belajar dari kesalahan orang-orang di masa lalu. Manusia paling dulu itu bertransaksi dengan cara barter, seperti yang kita udah tahu, menukarkan satu barang dengan barang yang lain. Nah, namun karena manusia itu cepat banget untuk berkembang, mereka sadar nih kalau barter ini bukan cara yang efisien, teman-teman. Misal kalian punya 100 apel, kalian mau tukar rumah itu belum tentu bisa. Itu mungkin butuh 1000 apel, 2000 apel, 10.000 apel. Dan juga itu bawanya berat banget, bawa ke tempat orang yang punya rumah itu berat banget. Dan orang punya rumah itu belum tentu mau menerima apel sebanyak itu. Jadi kalian kalau mau beli rumah terus cuma punya apel gimana? Kan nggak bisa kan? Oleh karena itu, untuk menanggulangi barter, untuk menanggulangi sistem barter yang terdapat banyak masalah ini, akhirnya manusia mulai mencari media atau barang yang berharga. Contoh zaman dulu bisa menggunakan kerang, bisa menggunakan garam, dan terkadang menggunakan rokok. Inilah uang zaman dulu. Kenapa kok garam, kerang, dan rokok? Pada zaman dahulu, ketiga barang ini sangat sulit untuk didapatkan, teman-teman. Kerang, dulu belum ada teknologi yang mutakhir seperti sekarang. Jadinya orang-orang itu kalau cari kerang masih susah banget, teman-teman. Karena kelangkaan inilah, kerang zaman dulu dijadikan sebagai alat tukar. Kalau garam pun pada zaman dulu susah banget untuk diproduksi, teman-teman. Aku juga sempat mikir sih, kayak kan garam cuma tinggal dipanasin di air aja kan, dipanasin di bawah kan tinggal air laut dibawa ke darat terus dipanasin selesai. Namun nggak secepat itu, teman-teman. Ya, dulu belum ada teknologi seperti sekarang, teman-teman. Teknologi yang bisa mempercepat kita dalam membuat garam. Contoh kalau sekarang itu ada pemanas, ada pengering yang bisa membuat proses produksi garam itu menjadi lebih cepat. Dan juga zaman dulu pun garam digunakan untuk banyak hal, teman-teman ya. Tidak hanya sebagai alat dapur. Dulu pun garam juga digunakan sebagai pengawet makanan. Dan aku lihatlah di ChatGPT, itu garam juga dipakai untuk persembahan dan untuk kegiatan kebudayaan yang lain. Oleh karena itu garam dulu sangat mahal. Dan kan dulu kan kita nggak bisa ramal gitu. Musim kedepannya bakal gimana? Apakah bakal hujan? Apakah bakal kemarau? Bakal panas? Jadi orang zaman dulu kalau mau bikin garam itu nggak 100% berhasil, teman-teman. Jadinya cukup langka dengan seperti itu. Rokok ini ya sebenarnya. Nggak semua orang ada rokok. Ini uang zaman dulu didefinisikan suatu barang yang dianggap berharga, teman-teman. Kalau dulu topi berharga, topi bisa jadi uang, Allah. Akhirnya berjalanlah sejarah. Orang menggunakan rokok, orang menggunakan kerang, menggunakan garam sebagai pemberikan. Namun setelah teknologi semakin maju, ketiga barang ini dan barang-barang lain yang biasa digunakan sebagai uang itu menjadi nggak berharga. Kenapa? Manusia udah mulai bisa nyelam lebih dalam air. Mereka sadar bahwa ternyata kerang ini banyak banget di lautan. Akhirnya mereka bawa semua dan mereka bawa ke daratan karena suplainya yang banyak ya. Dan juga untuk mendapatkannya sekarang nggak sesusah dulu. Akhirnya kerang menjadi tidak berharga lagi. Ya mungkin berharga tapi nggak senaik dulu lah kayaknya. Untuk garam, sekarang dengan teknologi yang semakin canggih ini, kita sangat mudah untuk bisa mencetak
memproduksi garam dengan menggunakan pemanas buatan, menggunakan pengering, dan juga teknologi mutakhir, dan juga banyak materi atau cara untuk tutorial membuat garam itu sudah tersedia banyak banget. Oleh karena itu, karena sekarang mudah banget untuk buat garam nggak berharga lagi, nggak kayak dulu. Rokok pun ya nggak tahu sih rokok ya. Coba pendapat kalian gimana? Nah, sekarang muncul masalah baru. Barang-barang tadi yang biasa dibuat untuk alat pembayaran itu udah dianggap sebagai barang nggak berharga lagi oleh orang-orang. Akhirnya manusia mencari lagi cara baru untuk bisa bertransaksi. Temukanlah emas. Sampai sekarang pun emas masih menjadi barang langka ya teman-teman. Karena proses menambangnya itu untuk sekarang masih susah banget. Dan juga suplai emas itu yang baru tergali itu masih sedikit. Namun nggak menutup kemungkinan kalau kelak teknologi menambang itu udah berkembang jauh lebih pesat, mungkin emas pun akan jadi barang nggak berharga. Kalau kita berkaca pada sejarah, kerang pun dulu juga berharga, tapi karena manusia udah bisa nyelam lebih dalam, kerang akhirnya nggak berharga. Kalau emas, I don't know. Itu cuma prediksiku semata, teman-teman. Setelah itu pun akhirnya emas digunakan sebagai alat pembayaran di seluruh dunia karena harga, dianggap berharga. Mata manusia kalau lihat yang keling-keling itu tertarik. Nah, sekarang muncul masalah baru lagi teman-teman ya. Muncul masalah baru lagi. Emas itu terlalu berat untuk dibawa. Kalau kalian mau bawa 1 kilo emas itu ngeteng-ngeteng terus itu berat ya teman-teman. Akhirnya manusia berinisiatif untuk taruh emasnya di suatu tempat semacam brankas. Lalu manusia itu membawa cek bukti kepemilikan emas yang ada di brankas ini. Akhirnya kalau mau beli apapun, kita tinggal serahin aja nih. Misalkan, Pak, saya mau beli minum nih, cek saya ini 1 kilo emas. Nah, bapaknya itu tahu kalau kalian punya emas di dalam brankas, itu kan lebih mudah ketimbang harus bawa emas 1 kilo ke brankas. Ketimbang harus bawa emas 1 kilo itu ke toko buat beli apa-apa. Itu juga baginya susah, ya kan? Emas di brankas dikelola oleh orang istilahnya bankir zaman dulu ya, atau goldsmith namanya. Pada suatu waktu para goldsmith tadi itu sadar kalau emas yang ada di brankas itu nggak pernah dicek, atau setidaknya jarang dicek atau nggak pernah dicek secara bersamaan. Nah, akhirnya mereka punya satu ide nih. Emas yang ada di brankas itu nggak perlu dicek. Apakah sebaiknya gua jual aja? Apakah sebaiknya gua utanin aja emas itu? Jadi gua kasih cek 5 kilo emas ke orang lain. Karena kan emangnya nggak pernah dicek. Kalau hilang kan ya, who cares? Emasnya cuma banyak kok. Gua utanin kita aja nggak apa-apa kali. Nanti gua yang dong juga. Ya, kira-kira seperti itulah. Dari sinilah permulaan dari pinjaman bank. Ini bangkit kayak bank zaman dulu lah ya, nak ngomong itu teman-teman ya. Setelah bankir melakukan rencananya, orang-orang mulai gak percaya lagi teman-teman sama emas. Karena cek yang beredar itu gak sesuai dengan emas yang ada di brankas. Akhirnya itu mempengaruhi harga emas. Kenapa bisa mempengaruhi harga emas? Karena semakin gak percaya orang sama emas, permintaan emas itu semakin menurun. Kalau yang ekspornya sedikit, wajah turun. Pada zaman dulu pun juga setelah Amerika baru merdeka, itu juga ada dolar. Jadi dolar tercipta setelah Amerika merdeka. Itu apa dolar diciptakan? Untuk menstabilkan ekonomi mereka. Karena sebelum dolar tercipta dan setelah Amerika merdeka,
di negeri Amerika itu orang-orangnya menggunakan berbagai mata uang, dari mulai emas, mata uang penjajah, mata uang pound sterling dari Inggris, perak dan lain-lain. Karena kesulitan mengatur nilai dari beberapa komoditi ini, akhirnya Amerika tuh mikir untuk menstabilkan atau mengatur supaya jelas, kenapa gua nggak bikin aja mata uang gua sendiri supaya nanti nilainya jelas gitu loh. Sih juga. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman. Pada tahun 1991 terjadi suatu bencana besar yang membuat dolar anjlok, yang dikenal dengan peristiwa Nixon Shock. Ini merupakan jebritan bagi peristiwa zaman dulu ya. Jadi pada zaman dulu ceritanya pada tahun 1971 itu Presiden Nixon, Richard Nixon, melepas dolar dari emas. Jadi dulu itu pertama kalinya dolar diciptakan itu di backup dengan emas teman-teman untuk menjaga harganya. Jadi jumlah dolar yang beredar itu sesuai dengan emas yang ada di bank. Paham sampai sini? Nah, setelah 1991 Presiden Richard Nixon itu melepas dolar dari emas, melepas emas dari dolar. Akhirnya pemerintah nggak punya batasan untuk mencetak dolar ya kan. Ya orang muda nggak ada backupnya. Akhirnya pemerintah pun bebas mencetak dolar semaunya mereka. Dan itulah awal dari munculnya fiat, uang kertas yang nggak ada backupnya sama sekali. Sampai sekarang pun uang fiat terus menurun nilainya. Aku cek ya di TradingView itu nilai dolar dari 1913 sampai sekarang itu turun berapa? Kemampuan dolar untuk beli barang itu turun 96,88%. Jadi kalau kalian pegang dolar terus menerus dalam jangka panjang, itu nilainya akan terus turun. Kenapa nih guys turun? Karena dolarnya dicetak dapat backup apapun. Nah, setelah mendengar cerita saya yang sedikit banyak tadi, kalian bisa membayangkan nggak apa manfaatnya belajar secara uang? Kalau aku sendiri teman-teman ya, ini terserah kalian mau punya pendapat pribadi juga terserah. Nah, menurutku sendiri, setelah aku belajar secara uang ini aku jadi tahu, oh ternyata uang itu dulu di backup dengan emas, uang dolar, dan ternyata itu menjaga nilainya. Oh ternyata setelah uang dolar itu dilepas dari emas, nilainya terus menurun. Kenapa? Oh ternyata pemerintah berat nyetak sebanyak mungkin. Akhirnya aku bisa menentukan nih finansialku kayak gimana. Jadi aku nggak boleh pegang dolar, nggak boleh pegang kertas. Uang kertas nggak boleh kupegang karena nilainya akan terus turun. Pelariannya ke apa? Ini bisa ke investasi saham, ke investasi emas mungkin. Pokoknya alternatif lain lah. Video selanjutnya aku akan coba bahas tentang satu komoditi yang sekarang lagi viral dan mungkin bisa menjadi pelarian kita dari mata uang fiat, dari mata uang kertas yang selalu menurun nilainya. Apa itu? Mungkin kalian gak asing deh, yaitu Bitcoin. Next time aku akan coba bahas tentang Bitcoin ini teman-teman. Apa aja yang aku ketahui dan mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Who knows? Baik, aku rasa itu aja yang bisa aku sampaikan. Ilmu aku masih rendah banget. Ini aku nggak bisa bilang kalau semua yang aku sampaikan tadi itu benar. Kalian cari sendiri sumber-sumbernya di laman-laman internet ya teman-teman. Aku cuma manusia biasa yang pastinya ada banyak salahnya. Nggak mungkin semua yang aku bicarakan tadi itu benar. Pasti ada salahnya, aku yakin benar. Nah, karena itu kalian cari sendiri. Video ini untuk referensi aja ya. Jangan dijadikan hal yang pasti benar. Nggak bisa teman-teman.
Kurasa itu aja untuk video kali ini. Hope you enjoy the video. We'll meet next time and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.